Hi, everyone back here. Yes. Are you ready? Hi. Ready. Ready. I'm ready. I'm ready. Oke, nah, aku mau nanya 3 orang yang saat ini punya masalah sakit yang dirasakan di badan. Ada nggak 3 Aku- orang aja? Aku Mbak Des. Aku Mbak Des. Mbak Des. 3 orang. Aku Mbak. Pertama tadi, sorry yang pertama tadi bilang, silahkan yang pertama. Aku juga Mbak Des. Yang pertama tadi aja, Aku. siapa tadi? Ya, Rahma. mbaknya. Yang Rahma. tadi keluar sakit semua Mbak Des. Oke, Rahma. Aku maunya gini, Say. Jadi gini, siapapun yang tidak aku connect secara langsung akan mendapatkan manfaat yang sama. Maksudku, semakin kamu ngerasa sakitnya makin parah, makin ada di badan, itu makin bagus untuk contoh buat yang lainnya. Jadi yang lainnya kan bonceng nih, tapi walaupun bonceng, kalian itu akan tetap bagus. Maksudku, semakin seseorang bisa merasakan secara dalam, karena benar-benar sakit, aku bisa ngelihat perubahannya gitu kan. Jadi aku hanya pilih 3 orang aja, silahkan. Tadi Rahma satu lagi silahkan. Ya, Mbak. Oke, Lydia, terus tadi siapa tadi? Rahma, Lydia. Mbak Desi, kalau saya sama sakitnya migren sebelah kanan itu gimana? Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Nanti Bapak akan sama satu energi sama tadi Mas siapa? Rahma ya, Mas. Lupa namanya. Sama, nggak apa-apa. Oke, sekarang aku akan absen satu-satu ya. Dimulai dari Mbak Wahyu. Mbak siapa tadi? Rahma, sorry Mbak Rahma, silahkan ngobrol. Jelaskan sakitnya apa, terus masalahnya di mana. Tapi kalau rahasia jangan dijelasin, cuma sebuah rasanya aja yang dikasih tahu. Mbak Rahma mana? Silahkan Mbak Rahma duluan, aku pengen tahu. Iya, halo. Can you hear me? Ya, I Oke. hear you well. Mbak Des, aku pernah cerita sih waktu itu di DM. Aku punya aritmia like your C ya, tapi barikardia aku. Nah, kalau secara syariah teknis, dokter menyarankan aku untuk operasi pada tanggal 2 Agustus ini adalah ablasi kateter. Nah, itu kalau sekarang sih lagi nggak merasakan apa-apa karena saya lagi terapi akupuntur. Tapi biasanya suka ada sesek sih, cuma ini supaya iramanya menjadi normal kembali itu aja Mbak Dis. Oke, aku masih ngobrol buat Mbak Rahma. Jadi kalau misalnya penyakitnya di sekitar jantung. Ya, daerah ya, itu berarti dirimu ada sebuah rasa yang penyesalan atau merasa tidak dihargai atau merasa sakit hati. Nah, coba dijelaskan, mungkin ada sebuah kejadian atau nggak usah dijelasin ceritanya karena pasti rahasia ya, tapi kepikiran nggak apa yang bikin kamu trauma seputar rasa itu yang menyebabkan hal itu? Ada bayangan apa nggak saat ini? Kalau kemarin dari hasil, mungkin ada akumulatif rasa ya kalau saya melihat apa perlakuan anak saya kepada anaknya, jadi kepada cucu saya gitu loh, sedikit kasar, jadi akumulatif mungkin ya, saya kok memperlakukan anak sedemikian kasar gitu, anak itu mungkin akumulatif karena dia masih tinggal sama aku, jadi day to day itu melihat perlakuannya, mungkin juga ya itu day to day seperti itu sih. Oke, Belum bisa rilis gitu. Oke. Nah, jadi gini, berarti Mbak Rahma masih ingat kan kejadiannya seperti apa, siapa orangnya, terus rasanya waktu hal itu terjadi. Bisa kembali ke arah sana ya, ke situasi itu, bisa ya? Oke, yes, sure. Alright. Oke, selanjutnya Mbak siapa tadi ya, baju merah, silahkan. Lanjut ke selanjutnya Mas Ici. Stefan. Mas siapa tadi? Ya. Mas siapa? Stefan. Revan saya namanya. Revan ya. Oke, Mas Revan silahkan. Saat ini migren sebelah kanan saya juga nggak tahu kenapa hari ini aja sini. Biasanya nggak. Kalau dulu ya sering migren tapi udah lama. Terus ini tiba-tiba hari ini. Oke. Atau Migren mungkin sebelah mau zoom kanan. ini. Oke, nah gini, kalau misalnya migren di sebelah kanan kan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang kreatif ya.
Nah, mungkin ada di seputar hari itu. Benar-benar. Nah, aku mau Mas Revan untuk bisa pinpoint atau memikirkan suatu hal yang menyakitkan saat ini yang ada hubungannya dengan sebuah rasa apapun. Yang paling gampang aja. Mungkin dimarahin si bos seputar kreativitas atau entahlah ya. Nggak harus seputar kreativitas juga, tapi yang pasti di area itu. Kira-kira ada nggak sebuah rasa? Dan coba dijelaskan ke aku, maksudnya udah tepat apa belum? Nggak harus kisahnya mungkin, karena mungkin nggak mau share, tapi rasanya udah ngerti ya. Coba dijelasin. Kayaknya nggak ada sih, Mbak. Nggak ada. Nggak ada. Oke, gini, kalau misalnya nggak ada sebuah rasa yang bikin trauma, bikin sedih, aku rasa kita nggak akan bisa nyembuhin apapun di sini. Jadi kamu harus memilih salah satu. Jadi mending kita kasih ke orang lain gimana kalau kamu nggak ngerasa. Biar Boleh. sukses semua. Oke. Ya, oke. Mungkin buat Bapak tadi, Bapak yang katanya sakit di bagian kanan migrainnya, silahkan boleh muncul di permukaan, di unmute. Ya, saya Mbak. Saya ini kejadiannya begini. Saya waktu itu terapi untuk stroke Mbak ya. Pakai listrik gitu loh, berapa volt di katanya ada penyempitan kanan, jadi di otak kecil kiri. Nah, pada saat di otak kecil kanan itu di strom juga. Pulangnya itu langsung sakit kepala saya. Besoknya sakit kepala sampai kemarin istri saya bilang coba healing lah, barangkali bisa hilang. Nah, saya coba lakukan healing sudah 5 kali lebih lah. Memang ada perbaikan. Nah, saya ingin netral lagi, benar-benar netral hari ini. Ya, makasih Mbak. Oke, Bapak namanya siapa Pak? Mas Far. Mas Far, oke. Ya. Pak Mas Far, coba bisa menjelaskan sebuah kejadian yang traumatis yang pernah terjadi di masa lalu, yang masih kebayang sampai saat ini, yang kalau misalnya kita mikirin hal itu atau menyebutkan kalimat itu, ada rasa sakitnya gitu, ada kayak masih dendam atau masih marah atau nggak nyamannya. Bisa nggak mempinpoint, pilih satu trauma itu? Ya, mungkin bisa kali Mbak. Pada saat saya masih bekerja di kantor, itu saya diancam oleh peserta tender saya. Sampai keluarga diancam, anak istri diancam, termasuk saya sendiri, dan orang tua saya juga diancam. Nah, itu menyakitkan sekali, dan saya dendamnya sampai semenjak saya healing yang 5 hari yang lalu tuh, dendam tuh hilang pelan-pelan juga. Alhamdulillah, surprise sekali tuh. Tapi masih ada, belum hilang 100% sih. Cuma yang Mbak bilang itu dia berkurang gitu. Tapi itu sakit sekali. Iya, Ya, I can makasih, feel Mbak. you. I can feel you. Oke, bagus. Nah, nanti Bapak tinggal balik lagi ke kejadian itu ya, ke rasa itu waktu aku kasih aba-aba. Nah, sekarang aku akan panggil satu lagi Mbak yang baju merah tadi. Mbaknya mana? Bisa muncul di permukaan, silahkan. Mbak Lydia. Selamat malam, Des. Hey, Mbak. Selamat malam. Mbak Lydia, masalahnya di mana? Silahkan. Masalah saya ada benjolan di payudara sebelah kiri. Ya, oke. Nah, sekarang iya itu aku udah tahu tadi ya. Terus aku mau tahu sekarang adalah bisa nggak mempinpoint sebuah trauma atau suatu kejadian di masa lalu yang sampai saat ini masih ada rasanya? Ada nggak sebuah cerita? Ada, Silakan. Mbak. Sering dimarahin mertua setiap hari. Oke. Oke, jadi merasa selalu disalahkan ya? Iya. Oke, perfect. Alright, sekarang kita akan mulai. Semua teman-teman aku minta untuk di-mute. Aku akan mute semuanya aja. Nah, terus untuk 3 orang yang aku akan connect dengan Mbak Rahma untuk seputar masalah jantungnya tadi, dengan Mbak Lydia untuk benjolannya, dan Pak Mas Far. Oke, semuanya aku minta untuk ambil nafas dalam-dalam dulu. Kita latihan pernafasan.
Pastikan ke dalam perut. Pastikan dadanya lurus. Silahkan ditutup matanya. Ambil nafas ke dalam perut 3 kali. Silahkan. Ketika kita menghembuskan nafas kita, pastikan perutnya sekempis mungkin. Satu kali lagi yang terakhir, ambil nafas ke dalam perut dan hembuskan. Right, good. Now, aku mau teman-teman untuk kembali ke sebuah masalah. Untuk Pak Masfar, balik lagi ke masalah ketika kita diancam. Dan buat teman-teman yang lain silahkan pilih sendiri masalahnya. Kembali ke masalah itu, kembali ke rasa itu, kembali ke ruangan itu. Coba sampai bisa lihat di sekitarmu ada siapa di sana. Apa yang terjadi saat itu? Rasakan kembali ketika kita berada di survival, merasa tak berdaya, merasa disalahkan, merasa tak memiliki kemampuan apapun, merasa sendiri, merasa terpisah. Rasakan. Nah, aku mau dirasakan sampai di level 8. Kalau misalnya belum berada di sana, diulang sekali lagi. Why? Kenapa hal ini terjadi padaku? Rasakan. Nah, perhatikan, ada nggak rasa yang muncul di bagian badanmu saat ini? Sentuh di bagian tersebut. Kemudian rasakan kembali semua rasa itu, dan sekarang kita akan fokuskan segalanya di seputar uang. Kembali ke masa itu, masa di mana kita merasa tak berdaya, merasa sendiri, merasa terpisah. Rasakan sampai benar-benar muncul rasanya. Super conscious. Tolong perlakukan semua keyakinan yang muncul di permukaan saat ini. Semua rasa itu, semua feeling ketidakberdayaan, merasa kekurangan, merasa tidak berkecukupan, takut, panik, cemas, khawatir, sesuatu yang serba kekurangan. Lakukan sesuatu untuk reorganize semua rasa itu, karena aku sudah belajar dari rasa itu. Saat ini aku siap untuk melepaskan rasa itu. Tolong reorganize dan hapus semua meaning, semua arti yang kita berikan yang terlalu berlebihan terhadap semua kejadian dan rasa itu. Breathe out, hembuskan nafas, dan bayangkan semua rasa itu seperti sebuah asap hitam keluar dari badan kita. Breathe in, super conscious masuk sebagai cahaya putih yang menyelimuti badan kita. Biarkan dia melakukan tugasnya. Tugas teman-teman fokus terhadap rasa itu dan fokus terhadap nafas. Super conscious. Sekarang tolong lakukan prosedur install software baru dengan kalimat saya layak. Saya merelakan apapun itu yang telah terjadi terhadapku.
Saya melepaskannya, saya memaafkannya. Saya selalu memiliki cukup uang untuk diriku ataupun untuk semua orang yang berada di sekitarku. Aku layak untuk hidup berkelimpahan. Aku layak untuk hidup sehat dan sempurna. Aku layak untuk merasa aman dan terlindungi. Super conscious, tolong perkuat software install baru ini. Perkuat sampai benar-benar tertanam di bagian dalam diri kita dan merasa bahwa itu adalah diri kita yang seutuhnya. Pastikan software baru ini diinstal dengan stabil. Oke, sekarang aku mau feedback dari Mbak Rahma. Silahkan kita break dulu. Biar merasa nyaman, boleh digerak-gerakkan badannya sedikit ya. Karena sudah dilepaskan tadi beberapa rasa cukup banyak ya. Aku nggak mau nanti overdo, nggak kasihan badannya linu-linu. Mbak Rahma, where are you? It's me. Can you see me? I see you. So how is it? Okay. In the 2 minute tadi setelah itu I feel sedih banget. Nah, aku sempat nangis, tapi ketika dikasih afirmasi I feel more calm. Can you hear me? Hello? I hear you, darling. Silakan lanjutin. Sorry. Setelah tadi dikasih afirmasi, ada perasaan lebih tenang ya setelah menangis itu. More calm. I feel it. More peace inside. Oke, good. Nah, sekarang aku mau dengerin masukan dari Mbak Lydia. Silahkan masukannya. Halo, selamat malam Mbak Des. Makasih meneteskan air mata, tapi masih ada rasa di dada. Tapi yang berat sudah, ya istilahnya tinggal 30%, 70% sudah hilang. Kasih. Oke, it's good. Kalau misalnya balik ke masalah itu, kira-kira dirimu masih merasa sakit? Masih ada di angka berapa? 8 atau berkurang? Sudah berkurang. Kira-kira ada di angka 4. Oke, great. Oke, next Pak Maswar. Silahkan Pak Maswar. Awalnya, tapi begitu ada Mbak Desi bilang, aku memaafkan, aku melepaskan, itu luar biasa, amazing, hilang semua rasanya. Mungkin mendekati 1 kali sakitnya sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Desi. Ya, sakit kepalanya bagaimana Pak? Apa masih ada? Sudah mulai hilang, berkurang lah, tidak 8 lagi, sekitar 6 atau 5 gitu. Saya akan rutinkan healing saya nanti. Oke. Baik. Nah, buat teman-teman yang lain mungkin bisa ditulis di kertas, misalnya rasa awalnya tadi ada di angka 8 atau mungkin ada yang sampai ke angka 10, terus sekarang ada di angka berapa, tulis aja di kertas. Jadi kita bisa ngukur ya, nanti kalau misalnya belum sampai ke 0, kita ulangi lagi video ini di modul 6. Oke. Nah, sekarang aku mau lanjut ke
sistem yang kedua. Jadi kita harus bikin sistem otak kita ini kan kayak mesin ya, sangat cepat sekali. Kalau aku harus lanjut semua pertanyaan dan masukannya diinstal secara langsung, bakalan konslet ya, sama kayak komputer. Kalau terlalu banyak yang diinstal secara bersamaan itu juga dia nggak baik. Makanya aku kasih jeda dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke next step. Level selanjutnya ini bakalannya lebih dalam lagi. Jadi aku mau yang misalnya di awal tadi belum bisa ke rasa yang tepat, sekarang bisa lebih fokus second change. Oke? Let's do this again. I will mute everybody here. Aku mute semuanya. Tutup matanya dan ambil ke posisi seperti meditasi, tegak, punggungnya harus lurus. Ambil nafas dalam-dalam ke dalam perut dan hembuskan. Kemudian secara perlahan kita akan kembali ke masa itu. Masa di mana kita merasa kecil, merasa tak berdaya, merasa victim, merasa kekurangan, apapun itu. Kembali ke sana, rasakan rasanya, sampai bisa melihat situasinya. Rasakan rasanya sampai 8 kalau bisa. And stay there. Perhatikan apa badanmu bilang sama dirimu. Apakah ada nyeri di sekitar kaki, di sekitar perut, di sekitar tenggorokan? Perhatikan, jangan dinilai, jangan dijudge, hanya diperhatikan dan dirasakan. Super conscious, aku ingin kamu melihat struktur semua pengalaman negatif tentang tidak memiliki cukup uang, tidak berdaya, tidak dihargai, diancam, dianiaya, merasa kecil, merasa bukan siapa-siapa. Aku mau kamu melihat struktur yang terpecah-pecah ini menjadi satu kesatuan. Dan jika aman untuk dirawat, aku mau kamu menyatukan kembali struktur ini dan membersihkan semua rasa yang memecah belahkan dan memberi label di bawahnya. Bikin semuanya menjadi netral kembali. Aku juga mau kamu mempersatukan semuanya ini dengan elemen-elemen lainnya dan disesuaikan dengan urutan yang sempurna. Kemudian dari sana aku mau kamu melakukan perubahan sejarah yang besar-besaran terhadap semua struktur, elemen, cerita, history, rasa. Lakukan sejarah besar-besaran. Hapus sejarah itu, bersihkan dari rasa negatif dan di posisi netral. Super conscious, tolong buat keyakinan baru seputar pemberdayaan diri yang positif untuk menggantikan keyakinan negatif apapun seputar scarcity, seputar keinginan untuk membalas, seputar keinginan merasa tidak adil, dan semuanya. Semua kekurangan, perlakukan dan perkuat keyakinan yang lebih positif untuk menggantikan semua keyakinan yang bersifat negatif. Pastikan semuanya berada di keadaan yang tepat dan juga stabil.
super conscious. Aku mau saat ini kamu melihat sistem energi, sistem cakra. Aku mau selaraskan semua cakra mereka. Aku lihat sangat berantakan. Bawa semuanya ke tengah. Sebisa mungkin berada di tengah, diselaraskan, terutama cakra di solar plexus. Buka blok di semua cakra mereka, di solar plexus terutama, serta kuatkan area tersebut. Area untuk self-discipline. Lakukan sejarah perubahan yang besar-besaran. Hapus keinginan selalu mau menunda dan bermalas-malasan. Hapus semuanya. Kuatkan self-discipline. Aku mau teman-teman saat ini untuk melihat cahaya orange dan kuning keluar dari ulu hati. Rasakan, dilihat dan dirasakan. Sekali lagi, rasakan perubahan. Sekarang super conscious akan menyelaraskan cakra-cakra di badan teman-teman semua. Notifi atau diperhatikan ada rasa apa yang berubah. Mungkin matanya berdenyut atau seputar tenggorokan. Semua dirasakan, jangan dijudge, jangan dinilai, hanya dirasakan. Semakin bagus tarik nafasnya, semakin programnya semakin bagus. Oke, second break. Silahkan, mungkin ada mau kasih masukan apa perubahan yang dirasakan? Aku Mbak Des. Silahkan. Ya. Sebenarnya tadi di awal waktu yang di sesi pertama tadi aku mengatakan suasana itu di mana aku benar-benar ada rasa trauma yang mendalam, kecewa. Aku sampai nangis bener-bener sampai mata keluar. Saking banyaknya yang keluar. Setelah saya tidur itu tadinya sebelumnya dari itu plong, bener-bener lega, bener-bener lega. Bener-bener berasa kayak hangat, ada rasa hangat, ringan banget badan. Terus begitu lah sampai di mana, kayak konsentrasi aku pecah. Aku juga udah mulai karena hidup aku yang udah jadi kalau aku nangis itu aku dan ada satu kayaknya di sini tuh sakit lagi, ke belakang lagi, ke arah punggung belakang ini kan. Aku rasa mungkin satu sisi mungkin karena aku terlalu punya banyak trauma kan. Jadi yang satu itu sudah terhapuskan, kayak udah reinstall ulang, tapi yang lain belum. Tapi aku mau mengucapkan terima kasih banyak malam ini aku udah ngapusin salah satu trauma aku yang terbesar. Mungkin untuk nanti di situ berikutnya aku akan tunggu lagi. Banyak, thank you, I love you, Badis. I love you too, darling. I'm happy for you. Silahkan. Ya, halo. Ya, langsung aja. Tadi Ada yang pas masukan? pertama, untuk yang sesi healing pertama, memang di tenggorokan agak sakit. Dan juga emang pas tune in ke masalah itu emang nangis. Cuman pas lagi yang kedua itu, udah nggak begitu nangis banget sih, tapi masih keluar air mata. Sama apa ya tadi ya? Ya udah agak lebih plong aja gitu, Mbak. Alright. Kalau untuk rasa di tenggorokan sih udah nggak perasa sakit lagi sih tadi yang pas kedua. Gitu sih. Oke. Thank you. Nah, kalau dari masalahnya sendiri itu ada gimana? Dari tadi kan 8 startnya atau 10. Sekarang ada di level mana?
5 atau 6 kali ya, atau 4 mungkin ya. Udah nggak begitu berasa lagi sih Mbak. Oke, good. Sama ini tadi nguap-nguap aja sih Mbak tuh kenapa ya? Iya, itu tadi kan pikiran bawah sadar udah tahu mau di obok-obok, biasanya dia kasih reaksinya seperti itu, nggak mau kan dia. Oh gitu ya. Iya mau muntah aja sih tadi itu. Yeah, that's normal. Oke, thank you. Thank you. Mbak Desi. Next. Mbak Desi, Silakan. Mbak Desi mau tanya dong. Halo. Mbak Desi. Iya, silakan. Yang mau nanya, Ya, silakan halo, tadi. saya mau tanya, Mbak Desi, tadi saya yang healing dari tadi pertama sampai sekarang sih, kalau level masalahnya saya merasa lebih plong. Cuman kenapa ya punggung saya daerah atas itu kayak kenceng gitu loh. Nah, ya terutama healing kedua nih lebih berasa. Tapi satu sisi diri saya plong. Itu kenapa ya? Oke, nah punggungnya yang sakit itu punggung di sebelah mana ya? Kalau boleh tahu, di saya dada memang atau di gampang dada, ulu rentan. hati? Punggungnya mulai dari kalau tengah ke atas tulang punggung belakang sampai bahu. Terus itu yang kedua barusan agak sedikit di dada kiri, tapi sedikit gitu. Oke, gini. Jadi kalau yang aku kan yang kedua ini fokusnya ke cakra ya. Aku nyelarasin cakra. Nah, cakra itu memang letaknya di tulang punggung. Nah, kemungkinan biasanya itu kalau titik cakra yang baik, yang tepat itu kita ada lurus selaras. Jadi kemungkinan semua orang ini yang aku lihat itu berantakan. Ada yang terlalu di kanan, terlalu di kiri, bahkan keluar dari wujud fisik dia. Jadi di samping kanan kiri. Jadi ketika aku menyelaraskan itu biasanya orang-orang akan merasa seperti apa yang kamu rasakan. Mungkin ngerasa sakit, ngerasa kenceng karena yaitu tadi dipaksa untuk selaras. Dan hal ini mungkin hari ini kamu akan selaras tapi besok akan ngerenggang lagi, tergantung dari orangnya. Biasa kalau orangnya suka marah, gampang meledak kayak gitu, dia akan keluar lagi, nggak selaras lagi. Nah mungkin itu yang terjadi sama dirimu, aku nggak ngerti. Yang pasti normal dan biasa aja menurutku, karena ada di dada ke atas, karena aku yang selaraskan tadi kan fokusnya di solar plexus kan di ulu hati ke bawah, itu dia udah stabil untuk hari ini. Nah yang di atasnya memang belum stabil, itu kenapa kamu ngerasanya sakitnya di sana, terus banyak yang ngerasa di sini ya, bahu kayak gitu, karena aku memang nggak sentuh daerah sana, biasanya gitu. Jadi setelah di bawah stabil dulu, karena kita akan fokus untuk scarcity itu tadi ya, mindset seputar uang, seputar kreativitas, seputar nggak malas, seputar self-discipline. Jadi aku fokus di bawah, 3 di bawah. Aku minta maaf yang lainnya, yang 4 di atas biasanya akan menimbulkan sebuah rasa-rasa tertentu. Jadi sabar aja, nanti mungkin bulan depan aku akan sisipkan di arah sana biar semuanya bisa kembali normal. Karena aku nggak bisa langsung, everything has to be step by step. Ya udah, yang penting normal ya Mbak ya. Normal Kalau nggak gitu apa-apa. ya nggak apa-apa. Terima kasih Mbak. Mbak Desi tolong, Mbak Desi tolong, ini jantung saya berdebar-debar kenceng banget karena ternyata ada emosi terpendam di masa lalu. Ini berdebar-debar kenceng banget. Saya baru sadar ternyata saya menyimpan. I lost you darling, I cannot hear you. Ada yang dengar suara dia nggak? Aku nggak dengar suaranya. Coba diulangi lagi, aku tahu kamu lagi dadanya sakit sekali, oke? Ya, dada saya sakit sekali. Ternyata saya baru tahu, saya baru sadar. Ternyata saya menyimpan emosi amarah yang begitu besar terhadap ayah saya yang meninggalkan saya sejak kecil. Saya berpikir bahwa semua kesalahan hidup yang saya alami selama ini saya menyalahkan ayah saya. Itu jadi gimana ini Mbak Desi? Oke, ini beda dari session hari ini, tapi mumpung kita lagi bareng-bareng, mungkin teman lain bisa belajar bersama ya. Jadi gini, kalau rasa untuk menyalahkan nanti serahin aja, di level selanjutnya aku akan hapus. Tapi setelah ini coba kamu buat latihan, kita akan menuliskan 10 hal yang kita cintai dari ayah kita. Memang susah, aku ngerti. Terus 10 hal yang kita benci dari dia. Tuliskan. Nah, untuk yang kita sukai itu makan waktu 1 minggu silahkan, tapi harus dilakukan. Karena bagaimanapun juga kita yang memilih orang tua kita ya, bukan dia bikin anak terus kita
ditarik gitu dari surga istilahnya, atau dari six dimension, rohnya ditarik ke bawah. Enggak, kita yang memilih. Sebelum kita turun, kita itu dikasih kayak anggap iPad gitu sama guide kita, terus diliatin ini loh yang DNA-nya itu cocok sama kodemu, kode energimu itu, listrikmu, terserah, tergantung kepercayaan masing-masing dan pengetahuan teman-teman seputar hal ini. Nanti di situ ada pilihan sekitar 2 sampai 5 orang tua ya yang cocok dengan unsur kita. Nah, dari sana kita akan memilih. Itu artinya kamu dari awal itu sudah merasa cinta sama papamu, sayang sama dia karena dia memberikan kamu kesempatan untuk menjadi manusia, belajar hidup di dunia ini. Mungkin waktu kita lahir, bayangan kita kan akan disayang, dicintai. Semua bayi itu pasti pikirannya seperti itu. Ternyata tidak seperti itu, darling. Tidak semua orang lahir seperti itu. Nah, mungkin kamu terperangkap di sana atau merasa masih di posisi waktu kamu masih bayi itu, why, kenapa aku ditinggalkan? Semua anak kecil kan selalu begitu, dan aku setuju hal itu tidak seharusnya terjadi. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari sini saat ini, itu yang kamu minta, sayang. Aku rasa kamu itu seseorang yang memiliki soul levelnya cukup tinggi. Itulah kenapa kamu memilih sebuah keluarga dengan challenge atau dengan tantangan tersebut. Karena kamu sudah tahu akan dilahirkan dari keluarga yang kaya atau miskin, atau yang abusif, atau yang suka memukul misalnya, atau yang tidak baik, yang sibuk, yang emosinya tidak available, atau tidak pernah ada di sekitarmu. Kamu yang pilih. Jadi saat ini kembali ke fitrahmu, dirimu sendiri, bahwa aku adalah seseorang yang kuat, aku yang memilih ini karena apa? Oh, aku mau belajar seputar forgiveness. Oh, aku mau belajar menjadi seorang master. Oh, nah seterusnya itu hanya kamu yang bisa menjawab ya. Aku cuma kasih contoh aja. Kemudian tuliskan 10 hal yang kamu suka dari papamu. Ini untuk PR selanjutnya. Nah, untuk rasamu saat ini, latihan pernafasan, it's okay, it's just in your head, everything okay, semuanya akan baik-baik saja. Nanti di session ketiga kita akan hapus semuanya. Alright, mungkin satu orang lagi sebelum kita lanjut ke session terakhir. Silakan. Isi, halo. Perutku masih terasa sakit banget. Maksudnya masih ada rasa sakit. Ya, masih ada sakit. Itu biasa, Say. Masih ada sakit. Oh, baca, oke. Kayak berarti soalnya rasanya makin kayak awalnya sudah dari level 8 ke 4. Terus setelah sesi kedua ini dia kayak masih muter-muter di area perut gitu. Oke. Berarti di perutnya belum kebuka ya untuk ke solar plexusnya. Nah, misalnya buat teman-teman lain yang solar plexusnya masih nyangkut saat ini, bisa lakukan diketuk-ketuk di daerah tersebut. Oke, aku berdiri sebentar ya. Solar plexus, ketuk-ketuk kayak gitu. Sambil bilang, aku layak untuk bahagia. Pokoknya diketuk-ketuk daerah sana. Mungkin di otak aja, atau bacain Ho'oponopono, terserah, atau punya mantra tertentu. Ketuk-ketuk saat ini untuk ngebantu solar plexusnya kebuka, karena aku nggak akan balik lagi ke sana. Ya, silahkan. Aku tadi pas praktek itu terasa seperti terdorong ya. Aku tadi pas lagi praktek pas healing itu aku seperti kayak terdorong gitu. Itu 2 kali berkali-kali, tapi aku coba buat tahan. Itu kenapa ya, Mbak? Jadi gini, mungkin buat teman-teman yang ngerasa saat ini biasa aja, cuma gini-gini aja, jangan salah ya. Saat ini kalian dikelilingi oleh mungkin leluhurmu ada di sekitarmu, atau guide-mu, karena dia aku undang ya, dan mereka sebenarnya yang membantuin kita untuk membersihkan semua masalahmu ini. Nah, mungkin salah satunya itu dorong-dorong kamu, atau itu sebenarnya bukan wujud sesuatu sosok, tapi lebih kayak energi. Jadi yang aku mainkan di sini, kalau energi itu bayangin seperti cahaya yang beda warna kayak gitu, cahaya kayak asap. Bagaimana? Nah, mereka bergumpal-gumpal di sekitarmu, berusaha untuk organize blueprintmu itu tadi. Nah, mungkin salah satunya kamu rasakan sebagai sesuatu yang mendorong. Padahal sebenarnya bukan ya.
hanya lagi dicampur-campur, warnanya disesuaikan, yang tidak harus ada di situ. Tadi kan aku minta untuk dibuang ya beberapa rasa itu ya seputar scarcity, dia yang akan ditarik, dikeluarkan. Nah, mereka membantu untuk nge-charge kamu, terus mengganti semua signal atau kode-kode yang ada di badanmu. Alright. Nah, buat yang nanya itu kalau sendawa itu artinya apa? Itu artinya solar plexusmu kebuka, cakra di sana udah mulai unblock. Jadi yang tadinya kamu males-malesan, yang selalu menunda pekerjaan, besok pasti kamu akan rajin. Nggak ada rasa itu udah mulai hilang. Karena itu karena keblok aja sih kamunya. Alright, sekarang kita lanjut ke last one ya. Siap atau ada yang mau nanya? Ada Kak deh. Oke, silahkan satu lagi terakhir. Tadi mendekati akhir itu kayak ada cahaya yang masuk gitu Kak di, atau cuman perasaan aku aja. Tadi di yang pertama sempat nangis, terus yang kedua nggak ini lagi, maksudnya nangis juga tapi nggak seperti yang pertama gitu. Nah pas di akhir itu mendekati akhir kayak ada cahaya yang masuk gitu, itu apa ya Kak deh? Thank you. Oke, nah cahaya putih itu biasanya adalah sesuatu yang bersifat healing. Nah, sesuatu yang bersifat healing memang harus masuk ke dari atas ya, karena kita menggunakan cakra mahkota kita. Nah, jadi dia akan masuk dari cakra mahkota kita, kemudian aku menggunakan energi itu untuk connect, untuk menjadi satu, dan healing terjadi dari sana arahnya. Alright? Last one, yeah. Last one, or Yeah, last one. Okay, you girls want to come here? you Say want to say hello? hello to everybody? Okay. Yeah, Anakku sure. mau say hello. Come here. Hi. Halo darling. Halo. Hi. Hi Dennis, I'm your friend. Halo. Cici ya. Siapa yang kemarin baru ulang tahun? Whose birthday yesterday? Itu. Hai, anak kemana sih? Semuanya. Hai semuanya. Dia bisa Oh, look, it's another baby. Yeah, kids. Tuh. Hai. Ada kakak. Okay, say I love you to them. I love you. I love you. I love you. I love you. Love you. Hai Om CJ. Charlie. I love you. You too, baby. Selamat ulang Be tahun strong, ya. people. Be strong. Telepon tante. Suka kayak mana nenek? Oh, the kid looks like me. Yeah. Yeah, the kids look like Zenith. Yeah. Nah, itu kan bukannya di YouTube itu yang pakai kacamata. That one. Iya, itu yang di YouTube itu. Itu yang di YouTube itu katanya. Iya, ini yang di YouTube. Love you. Right, let's do it again. Cilacap. We go to the third one. Bye. Aku akan mute semuanya. Kita akan balik lagi ya. Tarik nafas dalam-dalam kembali. Badannya diluruskan. Take a deep breath. And out. Tarik nafas dalam-dalam ke perut. Lepaskan. Sekarang aku mau teman-teman untuk memilih sebuah cerita, sebuah trauma, sebuah kesedihan seputar uang, sebuah masalah, sebuah ketidakberdayaan khusus seputar uang, ketakutan tidak memiliki uang yang cukup, ketakutan dengan apa yang terjadi saat ini,
Fokus di sana. Super conscious. Aku ingin kamu melihat semua aktif pengalaman yang muncul di permukaan saat ini. Perhatikan semua pengalaman tersebut. Netralkan segala sesuatu yang berhubungan dengan solar plexus, segala sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas, scarcity, merasa tidak aman, merasa tidak layak. Lakukan perubahan yang besar-besaran, apapun itu yang kamu rasa dibutuhkan. Super conscious. Aku ingin kamu mengaktifkan bagian otak sebelah kanan, otak seputar kreativitas, intuisi, imajinasi, dan creation. Aktifkan dan selaraskan bagian tersebut dengan lembut, perlahan, dan stabil. Super conscious. Aku ingin kamu menghilangkan semua energi berlebihan di seputar crown chakra, mahkota chakra, seputar kepala, seputar otak, leher, bahu. Angkat semua rasa, semua overload, kelebihan energi di sana, groundingkan, lepaskan, selaraskan dengan sel-sel yang ada di area tersebut. Sinkronkan dan stabilkan semua koneksi di seputar area tersebut. Super conscious. Aku ingin kamu melakukan sejarah perubahan yang besar-besaran dan segalanya yang kamu perlukan. Semua yang mengacu kepada kenangan di level 1, memori 2, memori 3, dan juga memori lain dalam sistem apapun termasuk status ego, memori bayangan atau shadow, semua tingkat fisiologi, energi sistem, selular memori, DNA, semua garis waktu, riwayat keluarga, dan semua level dimensi secara keseluruhan. Mau kamu membantu pikiran untuk riset atau mengatur ulang dirinya sendiri dan mengintegrasikannya semua perawatan yang terjadi hari ini, saat ini. Bantu proses ini menjadi lancar, smooth, halus, dan stabil. Super conscious. Aku ingin kamu membumikan atau grounding dengan alam bawah sadar.
kemudian menghubungkan semua keinginan, kenangan, memori, ingatan yang telah kita rombak, telah kita sentuh dan perbaiki hari ini. Aku mau kamu kembalikan semuanya, groundingkan, kembali bersatu terhadap alam semesta dan juga sistem metrik di alam semesta ini. Pastikan semuanya lancar dan stabil. Alright, how is it guys? It's all done. Did you feel like new person? Ngerasa seperti orang baru saat ini? We are done. Iya Pak, rasanya Iya Mbak, hilang, benar. tenang. Can I ask you something? Iya, rasanya lega. Kak Desi silakan. nanti rekamannya di-share nggak ya? Soalnya tadi Iya. keputus. Damai. Di-share ya? Iya, iya. Oke, thank you. Oke. Aku akan share ini di modul 6, jadi Lagi teman-teman bisa tenang, Mbak. menggunakan kembali. Terus tadi ada yang mau nanya sesuatu ya, cowok, silahkan. Can I ask you Ya. something tadi? Ya, silahkan. Yes, yes. Gini Mbak Desi, ini seputar uang Mbak. Mhm. Jadi dulu itu kan aku ini jujur aja Mbak ya, bukannya ini. Cuman aku tuh jago narik peluang Mbak. Kayak aku pengen uang triliunan, tiba-tiba datang peluang gitu. Emang bener. Terus yang terakhir tuh aku narik peluang itu kayak aku pengen uang 50 M. Tapi tuh nggak pernah ada yang gol gitu Mbak. Bahkan tahun ini pernah apa ya? Tahun ini tuh aku kayak di belakang gitu, peluang gitu. Jadi intinya udah peluang datang tapi nggak pernah selesai. Langsung aja ya. Jadi gini, kalau misalnya aku pengen narik peluang, aku pengen uang sekian tapi nggak pernah datang. Nah itu apa artinya? Berarti keinginanmu itu sudah direkam. Keinginanmu itu sudah diketahui oleh pikiran alam bawah sadarmu. Itu artinya kamu tinggal mewujudkan. Nah proses mewujudkannya ini yang ditentukan adalah sistem koneksimu terhadap frekuensi tersebut, apa yang kamu inginkan. Jadi kamu udah tahu apa yang kamu inginkan, kan ini frekuensinya nih, frekuensi 50M. Kamunya udah nemu nih, udah arahnya ke sana. Cuma masalahnya kamunya itu on off. Sedangkan proses download itu kan proses download istilahnya. Kalau di bahasa manifestasi namanya buffer time ya. Buffer time itu bisa cepat, bisa lama. Nah, kalau kamu nggak bisa selesaikan, nggak bisa closing prosesnya itu cuma kelihatan tapi nggak pernah nyampe di tanganmu, berarti itu kamunya selalu on off, nggak pernah konsisten dalam segala hal. Nah, kenapa kamu nggak konsisten dalam segala hal, apapun yang kamu lakukan itu kayak yoyo, kayak angin-anginan, kadang semangat, kadang baca afirmasi, kadang melakukan ini, melakukan itu, tapi besoknya nggak melakukan lagi. Kadang, nah, jadi the law of attraction itu kan harusnya effortlessly. Aku setuju dengan pernyataan ini. Yang dimaksud dengan effortlessly itu adalah kita melakukan segalanya itu sudah terprogram di bawah sadar kita. Anggap seperti kita latihan jalan kaki, lama-lama kita nggak akan mikir lagi untuk jalan kaki karena semua otot kita sudah terprogram, otak kita sudah terprogram, otot kita sudah tahu apa yang dilakukan. Bahkan kita bisa berlari. Nah, maksudku adalah ketika pengalaman 50M itu proyeknya datang, kamu nggak bisa bikin goal. Coba diperhatikan rasamu, itu kamu naik turun nggak waktu ada proses itu. Mungkin ada kadang-kadang mikir gini, nggak mungkin, pasti ini gagal lagi, kemarin juga gitu, pasti dia bohong. Nah itu perhatikan, ini suara-suara seperti ini biasanya akan mengganggu. Yang kedua, mungkin kamu nggak confident. Nah confident ini tadi ada aku bahas sebelumnya ya, jadi money story-nya kamu itu selalu ada money story. Mungkin kamu perlu upgrade cara closingmu. Kalau misalnya kita lagi meeting sama klien atau nasabah, ada satu hal aja yang kita salah ngomong, nah itu juga akan berakibat fatal. Jadi coba di-upgrade dulu di skillmu di daerah sana ya untuk bisa closing untuk dealnya itu. Jadi ini ada hubungannya sama sales, walaupun mungkin keahlianmu nggak ada di sana, tapi menurutku keahlian yang paling utama itu apapun pekerjaanmu saat ini itu adalah sales dan marketing itu sama speaking ya, public speaking. Itu coba
perhatikan 3 hal ini, coba dilancarkan, dipelajari lagi. Jadi dengan demikian, kedepannya kamu itu bakalan lebih mudah. Semua, toh peluangnya kamu udah gampang narik-narik, tinggal selesaikan aja kan, tinggal execute. Alright, ada yang mau nanya? Silahkan. Aku mau nanya Mbak Desi. Hani. Ya, silahkan Hani. Mbak Desi, mengenai yang tadi bahwa segalanya ini kan kita yang minta dari semesta gitu. Kita mau lahir di keluarga seperti apa, mau dapat pelajaran apa, mungkin sama suami juga gitu ya. Sekarang kan kita udah healing. Nanti saat ketemu lagi sama mungkin ya orang tua kalau saya ya, karena suami saya udah nggak ada. Terus saat orang tua berkata yang nggak baik ke kita, itu kita harus bagaimana ya menghadapinya supaya kita tidak memasukkan itu ke dalam program bawah sadar, karena kan orang tua kadang ucapannya kita tanpa sadar kita masukin ya Mbak ya. Jadi kadang-kadang kata-katanya tuh kayak kamu mah nggak bakal sukses kayak gitu-gitu loh. Jadi kadang-kadang aduh saya langsung bilang nggak, saya pasti sukses, saya gituin aja. Cuma apakah itu sudah tepat atau ada trik lain Mbak? Thank you. Oke. Nah, jadi gini, kalau misalnya ada masalah sama keluarga ya, aku sendiri pernah mengalami hal tersebut. Ketika kita merubah dari diri kita sendiri, inner work istilahnya ya, otomatis di sekitarnya akan berubah. Aku kasih contoh, dulu aku sama papaku selalu berantem, dan dia pernah bilang, cewek itu sumur, kasur, dapur, kayak gitulah, hanya berhenti di sana. Emang bener sih, cuma kan nggak harus juga gitu istilahnya, dan aku bisa berkarya, aku bisa sukses walaupun hanya di 3 area tersebut. Maksudku adalah, sekarang setiap kali aku ketemu sama beliau, ngobrol sama beliau, dia berubah 180 derajat. Bukan karena dia yang berubah, karena cara pandangku terhadap dia yang berubah. Karena aku mengasumsikan dia yang berubah. Karena aku mengganti diriku. Jadi anggap segala sesuatunya seperti cermin. Kalau kita bercermin, di dalam bayangan cerminnya itu cemberut, itu karena akunya cemberut. Tapi kalau misalnya aku lihat dia tersenyum, berarti akunya tersenyum. Jadi aku rubah dulu akunya mau senyum atau akunya mau cemberut, istilahnya seperti itu. Memang tampaknya teori ini sangat mudah diomongin, tapi prakteknya itu susah. Nah, balik lagi, kalau kamu sudah memperbaiki di dalam dirimu, semua orang yang kamu rasa toksik saat ini, ketika kamu bertemu mereka sudah pasti akan berubah. Kalau misalnya belum berubah, berarti kamu kayak sinyal sama dari Tuhan atau alam semesta, ilahi, terserah ya, bahwa kamu masih butuh bekerja keras di seputar hal itu. Kamu masih harus melakukan sesuatu untuk merubah. Terus trik yang lain itu HPP, kalau aku gitu. Jadi apapun orang ngomong bla 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 bla, apapun itu yang nyakitin aku selalu ada keinginan untuk bereaksi, untuk nyemburin api balik. Tapi reaksi itu aku tutup diri sendiri dengan membacakan HPP itu tadi ya. Aku maafkan diriku sendiri karena ternyata aku masih memanifestasikan bahwa orang lain akan mengatakan hal itu terhadapku, itu salahku. Terus yang kedua, aku akan memaafkan dia karena dia hanya melakukan apa yang kita kirimkan sinyal. Jadi kita kan makhluk elektromagnetik ya. Kita yang beaming itu memancarkan energi, orang yang menerima pancaran kita akan membalaskan reaksi kembali, memantulkan apapun itu. Jadi kalau aku nggak sengaja, aku memancarkan energi atau sinyal, aku victim, orang tersebut akan menjadi bosnya atau sesuatu yang menzolimi, menghakimi kita, melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau aku tidak memancarkan seperti itu, dia juga tidak akan bereaksi seperti itu. Intinya seperti itu ya. Last one, sebelum kita bye-bye. Aku please Mbak Desi. Tadi Mbak. Ya silahkan, itu tadi Mbaknya, aku udah lihat sebentar. Yang mana Mbak? Nggak muncul yang mana? Nah ya ini, yang ini. Siapa yang namanya? Aku nggak bisa lihat tulisan namanya, Say. Apa ya? Aku Lana. Ya, Lana ya. Iya, aku nggak tahu ada hubungannya apa enggak, tapi kan aku ada benjolan muncul di rahang 2 sama di leher 1. Dan ini mata juga bengkak. Sejak sesi kedua itu ngilu banget sampai sekarang. Oke, Gitu. Oh my God, Lana. Kondisinya parah ya kelihatannya. Semoga lekas Iya. sembuh ya Kak. Iya. Mana? Lana.
Me and Daisy love you, okay? We want Yes, you to me be okay. too. Love you too. Thank Want you to you. heal fast. Cepat sembuh, Mbak Lana. Terima kasih ya. Gotta go. We're 15 minutes over 3 hours. Oke, I will go now. Oke, Lana, nanti aku akan lakukan sesuatu ya dari sini buat kamu. Intinya itu aja, kamu tenang aja di rumah. I will do something for you because I care about you so much. Aku ngerasa sakit, aku pengen nangis ngeliat kamu kayak Thank gitu. you so much, Mbak Desi. Love you. Oke teman-teman semua, aku harus pergi sekarang karena aku udah lebih dari 3 jam. Nah, nanti videonya akan aku upload di modul 6. Terus nanti aku akan kasih tahu ke semua teman-teman lewat email. Terus aku akan kirim PDF-nya apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih, aku minta maaf mungkin aku masih terlalu gaptek seputar Zoom, jadi mungkin kurang nyaman. Aku harap kedepannya aku bisa lebih baik ya. Nanti aku akan cari gimana caranya, aku belajar lagi lah ya seputar ini untuk menjadikan moderator, seseorang bantuin aku, karena aku nggak bisa pilih-pilih karena keren. 600 orang saya. Oh my god, masih bingung. Lana, what did you do to me? Alright guys. It's okay. Alright, thank you semuanya. I love you. Mbak Desi. Bye everybody. Bye-bye. Selalu. Thank you. Thank you, Mbak Desi.